wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Mari kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan apa? Al-witru, sahih. Sekarang kita masuk pembahasan witir, ya, yaitu salat witir. Yaitu sudah kita masuk kemarin ke pembahasan salatut tatawwu atau salat sunnah. Ya, kemarin sudah dibahas pembahasan awalnya, itu keutamaannya, macam-macam dan seterusnya. Dan ini adalah apa? Salat al-witr, salat witir. Ya. Hukumnya, hukmuhu wa fadluhu. Hukumnya salat witir ini hukumnya apa? Ya. Hukumnya yaitu jumhur para ulama menyebutkan bahwa witir adalah sunnah muakkadah. Witir adalah hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Yang mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita untuk melakukan salat witir ini. Karena di antara keutamaannya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, innallaha witrun yuhibbul witra. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah witir. Allah adalah satu. Ya, Allah adalah witir, yuhibbul witra, dan Allah menyukai al-witra. Allah menyukai witir. Dan juga dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innal witra laysa bihatmin, bahwa witir ini bukanlah wajib. Ya, maka di sini pendapat yang kuat, bahkan ini pendapat jumhur, mengatakan bahwa witir hukumnya adalah sunnah muakkadah. Di sini bahkan Ali mengatakan bahwa witir bukanlah wajib. Wala kasratikum al-maktubah, dan tidak seperti salat kalian yang maktubah, yang wajib. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awtara thumma qala, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat witir. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ya ahlal Quran autiru. Ya ahlal Quran autiru, wahai ya para ahli Quran, maka hendaknya kalian melakukan witir. Wahai para ahli Quran, para penghafal Quran, para yaitu orang-orang yang menjaga Al-Quran, mengamalkan hukum-hukum Al-Quran, maka apa? Autiru, berwitirlah kalian. Fa innallaha witrun yuhibbul witra, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala witir dan Allah Subhanahu wa taala mencintai witir. Ini di antara keutamaan witir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, autiru, dan juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai al-witr ini. Selanjutnya waktuhu.
waktunya. Kapan salat witir ini boleh kita lakukan? Apakah salat witir ini harus dilakukan di malam hari? Apakah salat witir ini harus dilakukan setelah setelah tidur? Apakah salat witir ini dilakukan setelah salat-salat sunnah yang lainnya seperti salat malam, salat tarawih dan seterusnya? Maka di sini disebutkan yajuzu al-witru min ba'di salatil isya ila tulu'il fajr. Maka boleh dilakukan witir ini setelah salat isya sampai terbitnya fajar. Jadi sekarang nanti kalau misalkan nanti setelah salat isya, maka setelah salat isya seseorang dibolehkan untuk melakukan salat witir. Dan akhir kali seorang boleh melakukan witir yaitu sampai fajar atau sebelum fajar. Ila tulil fajar wa huwa fi thuluthil akhir minal laili afdal. Dan salat witir ini dilakukan di sepertiga malam terakhir ini afdal, yang paling utama. Jadi yang paling utama yang mana? Tentunya yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu malam dibagi menjadi 3. Dari malam itu dihitungnya dari kapan? Kalau orang Arab ini dari maghrib, dihitungnya dari maghrib, sampai terbitnya fajar, yaitu dihitung sepertiganya dari jam berapa sampai jam berapa. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Man kana al-lailu qad awtara Rasulullah min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pada setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan witir. Min awalil lail wa awsatihi wa akhirih. Terkadang Rasulullah melakukan witir di awal malam dan juga di tengah malam dan juga terkadang di mana? Di akhir malam. Ini maksudnya bukan Rasulullah melakukannya berkali-kali semalam ini, bukan. Karena semalam ini hanya boleh dilakukan satu witir. Witir itu sekali saja. Witir itu dilakukan sekali saja. Maksudnya di sini terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witirnya terkadang yaitu di awal malam, terkadang di tengah malam dan juga terkadang di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar. Maka berhenti witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika waktu sahur, ketika waktu sahur. Kalau dibolehkan tadi witir itu di awal waktu, di awal malam, di tengah malam dan di akhir malam, dan yang paling utama adalah tadi di akhir malam, yaitu di sepertiga malam terakhir. Akan tetapi bagaimana bagi orang yang ada sebagian orang yang mungkin susah untuk bangun malam? Maka bagi orang yang susah untuk bangun malam, maka di sini wa yustahabbu ta'jilul witri awwalul laili liman khasyiya alla yastaqidha akhirahu. Yustahab, disunahkan menyegerakan melakukan witir di awal malam bagi orang yang dia takut atau bagi orang yang kemungkinan dia berat untuk sholat atau untuk bangun malam hari. Jadi bagi orang-orang yang berat untuk bangun di malam hari di sepertiga malam, maka hendaknya atau disunahkan bagi dirinya untuk untuk sholat malam atau sholat witir di awal waktu. Kama yustahabbu ta'khiruhu ila akhiril lail liman dhanna annahu yastayqidhu akhirahu. Begitu juga bagi orang yang biasa bangun malam, maka disunnahkan baginya salat witirnya malam hari. Disunahkan baginya salat malam hari bagi siapa? Bagi yang yakin bahwa dia bisa bangun tengah malam atau sepertiga malam terakhir.
Ya. Sebagaimana hal ini disampaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu mata tutir, wahai Abu Bakar, kapan kamu melakukan witir? Maka Abu Bakar mengatakan, utiru qabla an anam, aku melakukan salat witir sebelum aku tidur. Ya. Aku salat witir sebelum tidur. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala li Umar, dan Nabi SAW berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mata tutir, kapan kamu berwitir ya Umar? Faqala anamu thumma utir, aku tidur kemudian aku melakukan witir. Qala, itu qala Nabi SAW. Faqala li Abi Bakar, Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, akhadta bil hazmi au bil wathiqah, kamu mengambil sesuatu yang hati-hati, mengambil sesuatu yang kuat, yang yakin, ya, atau secara bebasnya kamu mengambil yang hati-hati, takut yaitu tengah malam tidak bisa bangun. Wa qala li Umar, dan Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, akhadta bil quwwah, kamu telah mengambil sesuatu yang kuat, ya. Jadi Nabi SAW apa? Membenarkan kedua sahabat ini, membenarkan perbuatan Abu Bakar yang mana salat witir di awal malam, dan juga membenarkan Umar yang mana Umar salat witir di akhir malam, ya. Sebagaimana kebiasaan kita, yaitu kalau salat tarawih, ya kan, witirnya kapan tuh? Di awal malam, ya kan? Witirnya di awal malam, dan itu dibolehkan, ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidah mu'taridu ala firashihi, bahwa Nabi SAW salat sedangkan aku tidur dan merintang di kasurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arada ayyutira ayqadhani fa awtartu, dan jika Nabi SAW mewitir, maka Nabi SAW membangunkanku, maka aku pun witir, ya. Maka ini diantara sunnah yang hendaknya ya kita lestarikan. Ketika kita salat malam, maka apa? Ya kita bangunkan juga istri, sebagaimana Nabi SAW melakukan apa? Fa'ai thumma, yaitu ayqadhani, kemudian Nabi SAW apa? Membangunkan aku, yaitu membangunkan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa Nabi dan juga para sahabat mereka melakukan salat witir, ya. Yang kedua, tentunya boleh melakukan salat witir di awal malam, ya, boleh melakukan salat witir di akhir, ya. Makanya di antara sifat Nabi adalah apa? La yajuzu tarku al-bayan indal hajah lin Nabi SAW. Tidak boleh bagi Nabi apa? Yaitu meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Ketika ada amalan yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi diamkan, maka ini termasuk sunnah juga. Yang disebut dengan sunnah apa? Sunnah takririyah. Dan selanjutnya, di antara sunnah juga adalah apa? Membangunkan istri di tengah malam untuk apa? Untuk salat witir. Selanjutnya, ada raka'atul witir wasifatu. Ada berapa jumlah rakaat witir ini? Ya, ada berapa jumlahnya? Ya, di sini disebutkan aqallul witri rak'atun.
Witir ini paling sedikit adalah 1 rakaat. Maka kalau misalkan kita mau sholat witir nih, ya, kita masih berat, boleh. Ya, kita sholatnya 1 rakaat. Boleh. Sholat 3 rakaat, ya. Boleh. Witir. Sebagaimana dalil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili mathna mathna." Salat malam itu berapa? 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi SAW mengatakan salat malam itu berapa? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dan seterusnya. Selanjutnya, fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah tutirul ma qad shalla. Dan jika salah seorang di antara kalian takut akan datangnya waktu subuh, mungkin salatnya sudah di akhir malam, ya. Takut datangnya waktu subuh, maka apa? Shalla rak'atan wahidah, maka hendaknya, ya, dia salat 1 rakaat. Tutirullahu ma qad shalla, yang mana salat 1 rakaat ini merupakan salat witir yang telah dia lakukan untuk salat, ya, sebagai salat witirnya, ya. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dari dalil ini, Nabi SAW mengatakan salatul laili matna matna. Salat malam itu berapa? 2. Maka sebagian di antara ulama mengatakan bahwa apa? Bahwa salat malam itu ya berapa saja. Ya. Tidak ada batasannya daripada hadis ini. Salatul laili matna matna. Karena Nabi SAW membatasi kapan? Ketika takut datangnya subuh. Yaitu apa? Salat 1 rakaat sebagai salat witir. Ini bagi ulama yang berpendapat bahwa apa? Salat malam ini tidak dibatasi. Langsung ya, yaitu dalil dari sini. Ya. Selanjutnya, wa yajuzu ayyutira bi 3 aw 5 aw 9. Dan boleh dengan 3 rakaat, boleh berwitir dengan 5 rakaat, boleh 7 rakaat, dan juga boleh dengan 9 rakaat. Karena witir ini kan ganjil, ya, 1, 3, 5, ya, 7 dan juga 9. Boleh dilakukan witir ini dengan bilangan-bilangan ini. Ya, sebagaimana dalil dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Beliau mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menambah di bulan Ramadan dan juga pada bulan yang lainnya tidak menambah atau tidak lebih daripada 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Yaitu Nabi SAW salat 4 rakaat dan jangan kamu tanya tentang bagusnya dan juga panjangnya. Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian Nabi SAW salat 4 rakaat, jangan kamu tanya tentang bagusnya salat Nabi dan juga apa? Panjangnya salat. Apa maksudnya? Yaitu salat Nabi itu salat yang sangat bagus dan juga sangat panjang. Panjang di sini sangat lama salatnya. Rukuknya lama, sujudnya lama, dan seterusnya, ya. Kemudian di sini tsumma yusalli 3. Kemudian Nabi SAW salat berapa? 3 rakaat, ya kan? Yang mana di sini apa? Witirnya 3 rakaat. Ya. Nah, dalil ini juga dipakai oleh sebagian ulama bahwa apa? Bahwa salat malam ini iya 2 rakaat. Akan tapi apa? Maksimal berapa? 11 rakaat. Paham sering ya? Karena dari Aisyah di sini bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, maka Rasulullah SAW yazid. Rasulullah SAW tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan dan juga selain bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Ya. Maka ini ada khilaf di antara para ulama, ya.
Sebagian mengatakan apa? Bahwa salat malam itu tidak ada batasannya. Ya, sebagian mengatakan apa? Salat malam apa? Hanya 11 rakaat. Karena dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi SAW apa? Salat malamnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Dan ini yang mengabarkan adalah Aisyah. Yang mana kita ketahui bahwa Aisyah adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wanita yang paling paham terhadap ibadah-ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini saya ingin menyampaikan apa? Ada khilafnya. Jadi ini semuanya adalah apa? Pendapat ulama. Ya, kalau kita harus lihat pada dalilnya, mau sholatnya lebih dari 11 rakaat ataupun mau 11 rakaat, jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita bertengkar. Jangan keras dalam masalah ini. Boleh kita berpendapat, boleh. Paham ya? Kita berpendapat apa? Maksimal 11 rakaat boleh. Boleh. Sebagaimana para ulama ketika menulis buku, ya kan, atau menulis pendapat pasti apa? Menuliskan pendapat yang satu dan menyalahkan pendapat yang lainnya. Paham ya? Boleh secara ilmiah. Boleh secara ilmiah. Ya. Akan tapi bukan untuk disesatkan. Karena ini semuanya pendapat siapa? Pendapat ulama ahlus sunnah. Ya. Karena ini semua adalah pendapat ulama ahlus sunnah. Ya. Selanjutnya, lalu kalau misalkan ditanya lebih bagus yang mana, ya, lebih bagus sholat yang di dalamnya ada ketenangan di dalamnya, lama di dalamnya, ya, bacanya lama, rukuknya lama, sujudnya lama dan seterusnya. Itu yang lebih utama. Wallahu a'lam. Ya, karena di sini disebutkan bahwa salatnya Nabi apa? Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya yaitu salatnya Nabi apa? Tentang panjangnya dan juga bagusnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Salatnya panjang, lama berarti. Ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya di sini disebutkan wa anha, yaitu wa anha dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 raka'atan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. Nah, tadi Aisyah ngomongnya 11 rakaat. Di sini ngomongnya 13 rakaat. Ya. Hadisnya sahih. Yutir min dzalika bi khamsin wa la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Ya benar Rasulullah SAW witir dengan 5 rakaat. Salatnya tadi berapa? 13 rakaat. Ya. Dan Rasulullah SAW apa? Melakukan witir dengan 5 rakaat wa la yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Dan Nabi SAW tidaklah duduk, salat 5 rakaat itu tidaklah duduk kecuali di akhirnya. Jadi rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga berdiri, sampai ketika rakaat kelima baru duduk baru salam. Ya. Ustaz, bagaimana penjelasan bahwa Aisyah tadi katanya Nabi SAW tidak pernah menambah dari 11 rakaat, ya enggak? Di sini Aisyah sendiri mengatakan bahwa Nabi SAW apa? Salat 13 rakaat. Dalam riwayat yang lainnya yaitu disebutkan minha raka'atal fajri, atau tambahannya minha yaitu al-witru wa raka'atal fajri. Di antara salat yang 13 rakaat tersebut di antaranya apa? Di antaranya ada salat witirnya dan juga ada 2 rakaat fajar. Berarti salat malamnya tetap 11 rakaat. Ya, yang 2 rakaatnya adalah apa? Salat sunnah fajar. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kita lanjutkan.
Wa anha radhiyallahu anha qalat kunna nu'iddu lahu sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan kami mempersiapkan bagi Rasulullah SAW siwaknya dan juga alat untuk bersucinya, itu siwaknya. Ya. Fa ibatullah ma syaa ay yab'athahu min al-laili fayatasawwaqu wa yatawaddau. Maka Allah Subhanahu wa taala mungkin mengutus atau membangkitkan Nabi SAW malamnya yang mana Allah inginkan. Lalu apa? Fayatasawwaqu wa yatawaddau. Lalu Nabi pun bersiwak dan berwudu. Maka ini ya di antara sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Ketika bangun tidur di malam hari yaitu apa? Yang pertama bersiwak, setelah berwudu. Ya. Ya, maka kalau zaman sekarang gampang beli siwak, ya kan? Kita terapkan sunnah-sunnah ini, ya, sebisa kita, semampu kita. Gampang sekarang mencari siwak, ya. Dan kalau misalkan kita memakai siwak, bersiwak itu apa? Di pagi hari itu walaupun tidak memakai pasta gigi, ya, itu apa? Mulut kita udah nggak bau lagi, ya. Jadi kalau misalkan kita bersiwak di subuh hari atau ketika bangun di malam hari kita bersiwak, maka apa? Maka bau mulutnya akan hilang. Selanjutnya, setelah Rasulullah SAW di sini bersiwak dan berwudu, wa yusalli 9 raka'atin, ya, yaitu Rasulullah SAW apa? Salat malam sebanyak 9 rakaat. Nah, tadi ini sebagai penjelasan apa? Bahwa Rasulullah apa? Salat witirnya boleh 1 rakaat, terkadang 3 rakaat, tadi 5 rakaat, ya kan? Nah, sekarang penjelasan 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fi tsaminah, dan Rasulullah tidaklah duduk kecuali pada ats-tsaminah. Ats-tsaminah keberapa? Kecuali pada rakaat ke-8. Ya. Apa maksudnya? Rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat langsung berdiri, dan seterusnya. Ya. Ketika rakaat ke-8 baru Rasulullah duduk. Paham sering ya? Ketika rakaat ke-8 baru Rasulullah apa? Duduk. Ya. Fa yadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'uhu. Maka Rasulullah pun berzikir kepada Allah, memujinya dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yanhad wa la yusallim. Kemudian Rasulullah berdiri ke rakaat ke-9 dan tidak salam, ya, tidak salam. Rasulullah berdiri ke rakaat 9. Tsumma yaqumu fa yusalli at-tasi'ah. Kemudian Rasulullah apa? Salat pada rakaat ke-9. Tsumma yaqudu fa yadhkurullah wa yahmadu wa yad'uh. Kemudian Rasulullah apa? Di rakaat ke-9 juga duduk. Jadi kalau salatnya 9 rakaat, rakaat ke-8-nya duduk dan juga rakaat ke-9-nya duduk. Di rakaat ke-9 ini sama, yaitu berzikir kepada Allah, memujinya dan juga berdoa kepada Allah. Tsumma yusallimu tasliman yasma'una. Kemudian Rasulullah SAW apa? Mengucapkan salam, yaitu yang mana ya, kami mendengarnya, atau yasma'una, yang mana diperdengarkan kepada kami, ya. Jadi kalau salatnya 9 rakaat langsung salat witir, maka apa? Salatnya rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua berdiri, ketiga berdiri, seterusnya. Kecuali pada rakaat keberapa? Ke-8 duduk dan juga ke-9 duduk lalu salam. Ya. Sembilan rakaat. Tsumma yusalli raka'ataini ba'dama yusallimu wa qa'id. Kemudian Rasulullah salat 2 rakaat setelah salam. Rasulullah salat 2 rakaat wa huwa qa'id, sedangkan Rasulullah dalam keadaan duduk. Fatul ka'ihda asyrata raka'atan ya bunai. Inilah 11 rakaat wahai anakku. Ya. Jadi 11 rakaat tadi Rasulullah 9 rakaat dulu. Ya. Salat witir, kemudian setelahnya dilanjutkan dengan 2 rakaat. Falamma asanna Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Semakin berumur. Ya, semakin berumur wa khadal lahma aw tara bi sab'in, ya. Dan juga Nabi SAW semakin berumur dan bertambah gemuk, maka Nabi SAW berwitir dengan 7 rakaat. Wa sana fi raka'ataini mithla sana'il awal, dan melakukan 2 rakaat seperti 2 rakaat yang tadi. Apa maksudnya? Serta 7 rakaat tadi apa? Melakukan salat setelahnya apa? Salat 2 rakaat lagi. Fatil katis on ya bunai. Inilah 9 rakaat, ya. Jadi Nabi biasa melakukan 11 rakaat. Setelahnya apa? Ketika semakin berumur, Nabi apa? Salatnya 9 rakaat. 7 rakaat, lalu setelahnya 2 rakaat. Ya. Ya. Selanjutnya, ya. Jadi di sini tadi disebutkan bahwa Nabi SAW salat 1 rakaat tadi, 1 rakaat dari perkataan Nabi, dan tidak 3 rakaat dari perbuatan Nabi, ada 5 rakaat, dan juga terakhir tadi 9 rakaat Nabi SAW melakukan witir. Selanjutnya, fa in autara bi thalathin qara fihinna ma huwa madhkurun fi hadzal hadits. Ya. Kalau berwitir dengan 3 rakaat, maka hendaknya dia membaca di dalam 3 rakaat tersebut apa yang terkandung dalam hadis ini. Ya. Yaitu dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil witri bi sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi raq'atin. Yaitu bahwa Rasulullah SAW membaca di dalam witirnya yang pertama yaitu apa? Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga qul huwallahu ahad, dibaca setiap rakaat. Ya, ini yang biasa ya kita dengar, yaitu apa? Ketika salat tarawih. Ini dalilnya. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, boleh nggak pakai ayat yang lainnya? Maka jawabannya boleh. Paham ya? Karena ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, karena ini hukumnya apa? Sunnah. Ya. Akan tapi yang lebih utama tentunya memakai ini. Karena ini ya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tapi yang lebih utama yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca surat-surat ini yang biasa kita dengar ketika apa? Salat tarawih. Selanjutnya, di sini disebutkan yaitu bacaan, yaitu ketika witir. Apa bacaannya? Ya, yaitu di sini apa? Qunut ya. Di sini al-qunut fil witri. Qunut witir. Yang biasa kalau di masyarakat kita biasanya melakukan qunut witir ini kapan? Yaitu sudah setengah bulan ya, atau setengah bulan kedua di bulan Ramadan, ya kan? Kalau 1 sampai 14 enggak witir, 15 sampai 30 itu witir. Apa maksudnya? Salah, maaf ya. Qunut maksudnya. Qunut ya. Biasanya qunut ini dilakukan pada 15 Ramadan sampai akhir Ramadan, ya kan, di masyarakat kita. Ini baca qunutnya bagaimana? Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witri. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat
yang mana aku katakan di dalam witir ini. Aku katakan di dalam witir, yaitu di dalam kunut witir. Apa doanya? Yaitu doa yang sering kita dengar, yaitu apa? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yudhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Yaitu dalil ini, dalil kunut ini, yaitu dalil kunutnya sebenarnya yaitu dari Hasan, yang mana Hasan diajarkan oleh Nabi SAW untuk menyebutkan doa-doa kunut ini di dalam kunut witir. Ya, dalam kunut witir. Saat ada enggak dalil yang lainnya tentang doa kunut witir ini? Ada. Ya. Boleh enggak berdoa dengan doa-doa yang lainnya? Boleh. Paham sering ya? Boleh. Ya. Sunnah. Selanjutnya yaitu wa sunnah fi hadzal qunut ay yakuna qabla ar-ruku'. Ya. Di sini sebutkan, dan sunnahnya di dalam kunut ini dilakukan kunutnya sebelum ruku'. Nah, jadi ini penulis ini berpendapat yaitu sunnahnya di dalam kunut ini melakukan kunut yaitu apa? Sebelum ruku'. Ya. Kunut apa? Kunut witir ini. Dan saya mengikuti pendapat jumhur, yang mana jumhur mengatakan ya, yang utama adalah apa? Kunut yaitu setelah ruku'. Akan tapi kalau kunut sebelum ruku' juga boleh. Paham ya? Yang utama adalah apa? Kunut setelah ruku', yang biasa dilakukan di kita. Kunut setelah ruku'. Akan tapi kalau ada yang kunut sebelum ruku' juga boleh, karena dua-duanya ada dalilnya. Seperti ini dalilnya adalah apa? Bahwa Rasulullah SAW qanata fil witri qabla ruku', yaitu bahwa Rasulullah SAW melakukan kunut sebelum ruku'. Ya, bahwa Rasulullah SAW apa? Melakukan kunut sebelum ruku'. Dan juga ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa dibolehkan yaitu apa? Melakukan kunut ini setelah ruku'. Seperti dalilnya yang mana kita ketahui bahwa disyariatkannya atau adanya tarawih secara berjamaah ini setelah Nabi SAW pada zaman siapa yang menghidupkan kembali? Ya, tarawih kan pada zaman Nabi hanya 3 atau 4 hari, atau maksudnya 3 atau 4 malam. Nabi dan para sahabat mereka apa? Berkumpul dan juga salat berjamaah. Lalu setelah itu apa? Nabi SAW tidak keluar untuk salat malam. Kenapa? Karena Nabi SAW takut salat tersebut akan diwajibkan. Kenapa? Karena waktu zaman Nabi wahyu masih turun, takut diwajibkan. Maka karena sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, maka apa? Nabi SAW di malam ketiga atau malam keempat Nabi tidak keluar untuk salat malam. Padahal para sahabat sudah menunggu di masjid. Ya. Yaitu dari zaman Nabi tersebut tidak ada salat berjamaah malamnya, ya. Yaitu ketika bulan Ramadan khususnya. Lalu apa? Lalu pada zaman Abu Bakar juga sama. Pada zaman Abu Bakar apa? Juga sama. Tidak ada yaitu apa? Salat malam di bulan Ramadan secara berjamaah, yang kita sebut dengan salat tarawih, yang kita kenal dengan salat tarawih. Jadi salat tarawih waktu zaman Nabi ada, cuma 3 atau 4 malam. Nabi SAW tidak keluar setelah itu karena takut diwajibkan. Pada zaman Nabi SAW tidak melanjutkan. Pada zaman siapa? Abu Bakar juga sama. Ya, tidak ada salat tarawih ya di masjid dikomandoi oleh satu imam dan seterusnya, tidak ada. Akan tapi hal ini apa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, yang mana salat tarawih ini dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab, yaitu ketika Umar bin Khattab melihat ada orang berkumpul, beberapa orang salat jamaah, ada yang salat jamaah, masing-masing salat jamaah.
Lalu Umar apa? Mengumpulkan orang tersebut, yaitu para sahabat dan yang lainnya, dikumpulkan di dalam satu imam, yaitu imamnya Ubay bin Ka'ab. Ya, ketika itu apa? Salat tarawih dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab mengatakan apa? Ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka kalau kita lihat tadi dari sejarahnya, maka ini hakikatnya bukan bid'ah secara istilah, ya kan? Kenapa? Karena sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dihidupkan kembali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Apa maksudnya? Yaitu di dalam hadis tersebut, ya, ketika menceritakan tentang Umar bin Khattab ini, yaitu ketika orang sudah membaca doa, Ubay bin Ka'ab ini membaca doa qunut, setelahnya apa? Setelahnya kemudian dia langsung sujud. Setelahnya langsung sujud. Apa maksudnya? Berarti setelah melakukan doa qunut langsung sujud, menunjukkan bahwa Ubay bin Ka'ab dia melakukan qunut witirnya, yaitu apa? Setelah ruku'. Setelah ruku'. Paham ya? Jadi ada dalilnya. Ya. Selanjutnya, wala yushra'ul qunut fil fariidah illa fin nazilah. Dan ini pendapat dari Syekh Ibnu Azim Al-Badawi bahwa tidak disyariatkan kunut di apa? Tidak disyariatkan kunut di salat-salat yang wajib kecuali pada kunut nazilah. Kunut nazilah itu apa? Ketika ada misalnya musuh menyerang kaum muslimin, ya. Maka diperbolehkan untuk melakukan kunut, yaitu namanya kunut nazilah. Sebagaimana hal ini sudah kita lakukan, yaitu mungkin beberapa tahun yang lalu, yaitu ada MUI atau dari Kementerian Agama yang menyuruh kita untuk apa? Kunut nazilah. Ketika saudara-saudara kita di Palestina, yaitu apa? Mereka terus ya dihancurkan oleh orang-orang Yahudi, ya. Maka kunut nazilah ini hendaknya dilakukan karena perintah dari ulil amri, dari pemerintah. Wala yakhussu bihi salatun duna salah. Tidak ada kekhususan satu salat dengan salat yang lainnya. Yaitu apa? Pada 5 salat semuanya dilakukan ya kunut nazilah ini. Wa yaj'alu ba'da ruku', dan dilakukan kunut ini setelah ruku', ya. Kalau kunut nazilah dilakukan setelah ruku'. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata ba'da ruku'. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin mendoakan keburukan kepada seseorang atau mendoakan kebaikan kepada seseorang, maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut setelah ruku'. Ya. Melakukan kunut setelah ruku'. Ini disebut dengan kunut nazilah, yaitu mendoakan kecelakaan khususnya bagi orang-orang kafir ketika mereka apa? Menyerang Islam dan kaum muslimin. Azan jam berapa? 3 menit lagi. Selanjutnya di sini disebutkan selanjutnya ammal kunut fil fajri, ya. Adapun kunut dalam salat subuh, maka beliau berpendapat abadan fa bid'atun, maka selama-lamanya adalah bid'ah. Sini saya ingin sampaikan bahwa para ulama yaitu mereka berbeda pendapat tentang kunut subuh ini, ya. Bahkan jumhur mungkin kebanyakan mengatakan bahwa kunut subuh adalah apa? Sunnah. Ya. Kunut subuh adalah sunnah. Akan tapi di sini Syekh Abdul Azim Al-Badawi berpendapat bahwa apa? Bahwa kunut itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti masyarakat kita melakukan kunut subuh dan mengatakan itu adalah sunnah, iya, karena itu adalah mazhabnya Asy-Syafi'i, seperti itu. Dan ketika kita lihat kepada dalilnya, yaitu kan Nabi SAW yaqnutul fajr
hatta faraqad dunya, yaitu bahwa Nabi SAW apa? Melakukan qunut subuh sampai meninggal dunia, sampai meninggalkan dunia. Dan ini ya, para ulama menjelaskan bahwa dalil ini adalah apa? Dhaif. Bahwa dalilnya adalah dhaif. Iya. Dalil tentang qunut subuh ada dalilnya benar. Akan tapi bagi ulama yang mengatakan bahwa qunut subuh ini tidak disyariatkan, maka dalil-dalil tentang qunut subuh yang dikhususkan untuk qunut subuh adalah dalilnya apa? Dhaif, lemah. Saya kembali lagi di sini bukan untuk membuat pertengkaran di antara kaum muslimin, tidak. Akan tapi bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Adapun perbedaan pendapat di antara ulama, yaitu di antara ulama semuanya pendapat ahlu sunnah. Paham sering ya? Jangan sampai kita ketika terjadi perbedaan, ini melakukan kunut dan ini tidak melakukan kunut, sehingga terjadi apa? Berantem dan yang lain. Dan ini tidak dibenarkan. Ya. Karena ketika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, perselisihan dalam apapun juga dalam agama Islam, maka apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka kembalikan secara ilmiah. Mana dalilnya? Yang berpendapat dengan kunut, mana dalilnya? Yang berpendapat tidak kunut, mana dalilnya? Ya. Yang kita wajibkan adalah apa? Seseorang beragama di atas ilmu, di atas dalil. Ya, walaupun berbeda pendapat tidak masalah. Karena yang wajib bagi kita ikuti adalah siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang wajib untuk kita ikuti kecuali siapa? Rasulullah, dan dijelaskan oleh para ulama. Ya. Maka sebenarnya perkataan bid'ah ini bukanlah kali ini pertama yang menyebutkannya. Akan tapi hal ini sudah disampaikan oleh salah seorang sahabat ya pada zaman dahulu yang menyatakan bahwa hal ini adalah bid'ah. Ya. Sebagaimana disebutkan di sini An Abi Malik Al-Ashja'i Sa'd bin Tariq qala, dia mengatakan, qultu li abi, aku berkata kepada bapakku, aku berkata kepada ayahku, ya abi atau ya abati, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali hahuna bil Kufah. Wahai ayahku, sungguhnya kamu sudah salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, dan juga di belakang Ali di sini di Kufah. Nahwan min 50 sinin, yaitu sekitar 50 tahun. Nah, di sini intinya nih, afakanu yaqnutuna al-fajr? Apakah Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali tersebut, apakah mereka melakukan kunut dalam salat fajar? Ketika salat subuh apakah mereka melakukan kunut? Maka bapaknya mengatakan, faqala ay bunayya muhdats. Wahai anakku, itu adalah perkataan, itu adalah apa? Perbuatan yang baru. Kalau bahasa yang lainnya apa? Itu adalah bid'ah. Paham ya? Jadi pendapat ini bukanlah pendapat yang baru. Hal ini sudah dikeluarkan yaitu oleh siapa? Seorang sahabat yang mana dia salat di belakang Nabi SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, dan juga di belakang Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, jadi bukan pendapat yang baru. Ya. Ya. Oh iya, ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.